Good. Why would I? You said? Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Every Last One of Them. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan Jake Hunter, mantan anggota unit pasukan khusus militer IS yang beralih menjadi tentara bayaran. Pagi harinya, Jake mengunjungi sebuah bar bernama Salton Sea yang terletak di dekat pinggiran kota. Saat masuk, Jake menenggak beberapa bir sambil mengamati bar dan mencari seseorang. Kemudian, seorang penari mendekati Jake dan berinteraksi dengannya dengan bercanda. Wanita itu bertanya tentang asal-usul Jake, yang awalnya Jake tidak menjawab sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa dia berasal dari Vegas. Perilaku aneh Jake menarik perhatian seorang pria lainnya bernama Bobby Nichols, seorang pemuda yang merupakan putra pemilik bar. Bobby yang rupanya tampak kesal dengan kehadiran Jake, berusaha mengusirnya dari tempat itu. Jake, yang tidak ingin membuat keributan, memilih untuk meninggalkan lokasi. Namun, sebelum Jake bisa keluar, pemuda songong itu malah menahannya. Tampak Bobby merasa aneh ketika Jake yang tahu namanya, meskipun mereka tidak saling kenal sebelumnya. Mengabaikan upaya Jake untuk meredakan situasi, Bobby malah semakin memprovokasi Jake. Akibatnya, Jake membalasnya dengan membanting kepala Bobby ke meja dan memukulnya. Good. Para pengawal bar itu turun tangan dan terlibat perkelahian dengan Jake. Tetapi Jake di sini berhasil bertahan, hingga pertengkaran itu meningkat pada saat Ben Nichols, pemilik bar sekaligus ayah dari Bobby, tiba bersama beberapa petugas polisi. Ben, yang rupanya dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka di kota itu karena kekayaan dan pengaruhnya, dijelaskan telah mengendalikan banyak polisi korup yang bersedia menerima suap untuk melindunginya dari akibat hukum. Ditemani oleh polisi, Ben pun memerintahkan agar Jake ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Now, let's go. Move it. Selama di ruang interogasi, Jake memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan informasi apapun. Tampak Ben dan polisi korop kaki tangannya terus menekan Jake untuk berbicara dengan alasan perjalanan Jake yang tidak biasa dari Vegas ke kota mereka. Ben menyatakan keengganannya terhadap orang asing yang memasuki wilayah hukumnya, terutama jika mereka menyakiti putranya. Hingga tak lama kemudian, Ben menerima telepon dari saudara perempuannya bernama Maggie, yang mengingatkannya tentang janji makan malam pada malam itu. Akibatnya, Ben harus pergi, meninggalkan kedua polisi itu untuk melanjutkan interogasi. Begitu Ben pergi, salah satu polisi korup bernama Stone segera menutupi kepala Jake dengan kantong plastik hitam dan memukul wajah Jake untuk memaksanya berbicara. Untungnya, kepala polisi turun tangan dan menghentikan tindakan kedua petugas yang korup itu. Kepala polisi yang bernama Kim itu mengambil alih kendali interogasi Jake dan memerintahkan kedua petugas itu untuk meninggalkan ruangan. Kim kemudian meminta maaf kepada Jake dan melepaskan borgol dari pergelangan tangannya. Memanfaatkan situasi itu, Jake melarikan diri. Ia merampas senjata api Kim dan melarikan diri dengan mobil polisi. Calm down. Look here. We'll see about it. Sementara itu, Ben kembali ke rumah untuk makan malam bersama Maggie dan Bobby. Sebelum Ben sempat menikmati pie yang disiapkan Maggie, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Bobby tentang Jake. Di sini Ben terkejut saat menemukan foto mantan pacar Bobby di saku Jake. Bobby mengaku tidak mengetahui identitas Jake dan hubungannya dengan mantan pacarnya itu. Who is he? Just let him go. Let me. How is it? This picture. That weed so. Di sisi lain, saat menuju kediaman Ben, Jake mengenang percakapannya dengan Murphy mengenai keluarnya Murphy dari peran mereka di pasukan khusus. Yang mana dijelaskan tentang Murphy, yang merupakan mantan Kapten Jake di unit militer itu, kini juga beralih profesi menjadi tentara bayaran. Selama diskusi itu, Jake mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pekerjaannya demi menjalani kehidupan normal bersama putrinya. Hingga sepanjang perjalanan, Jake memeriksa bagasi mobil polisi untuk menilai jumlah senjata yang disimpan di sana. Saat Jake bersiap melanjutkan perjalanannya, ia menerima pesan dari Kim yang mendesaknya untuk segera menyerah. Namun Jake menolak karena ia bertekad untuk terus mencari putrinya yang hilang bernama Melissa, yang telah menghilang selama beberapa minggu. I gotta find out what. Adegan kembali beralih ke Ben dan Maggie yang terlibat dalam pertemuan bisnis dengan rekan mereka bernama Greenberg. Ben dan Greenberg sedang mendiskusikan bisnis aquifer yang menguntungkan di barat daya yang berpotensi menghasilkan miliaran dolar setiap hari. Setelah pertemuan itu berakhir, Maggie kembali ke rumah, sementara Ben memilih untuk berlama-lama di luar untuk merokok. Tanpa diduga, Jake muncul di belakang Ben sambil mengacungkan senjata api. Jake meminta Ben untuk mengatur pertemuan dengan Bobby guna membahas keberadaan putrinya. Bobby, setelah melihat Jake dan Ben, segera mendekati Ben, meminta klarifikasi tentang situasi tersebut.
Jake mengarahkan senjatanya ke Bobby dan menuntut untuk mengetahui lokasi putrinya. Meskipun Ben terlihat berusaha untuk campur tangan, Bobby di sini tampak mengungkapkan semuanya. Dia mengaku bahwa dia dan Melissa menghadiri sebuah pesta bersama, di mana mereka menikmati minuman keras dan narkoboy. Tragisnya, Melissa overdosis dan meninggal tiba-tiba. Marah dengan pengakuan ini, Jake pun kemudian menembak dada Bobby hingga meninggoy. I didn't want to hurt Bobby. Setelah mendengar suara tembakan, Maggie dengan cepat mengambil senjata dari balkon dan menembak Jake sebagai balasan. Jake dengan cepat melarikan diri ke arah ladang kurma dalam upaya untuk menghindari penangkapan. Namun polisi korup di bawah komando Ben segera mengejarnya hingga ke tengah lapangan. Adu tembak menegangkan terjadi antara Jake dan polisi di lapangan. Meskipun amunisi terbatas, Jake berhasil menaklukkan semua polisi korup yang mengejarnya. Sementara itu, Stone menghubungi polisi lain bernama Bartlett untuk meminta bantuan dan memerintahkannya untuk tidak memberitahu Sheriff Kim tentang situasi tersebut. Saat Bartlett tiba, ia dan Stone kembali ke ladang untuk mencari Jake. Mereka menemukan beberapa petugas yang koid tersebar di seluruh area, yang mana hal itu membuat Bartlett khawatir dan memutuskan untuk kembali ke kantor polisi untuk meminta bala bantuan. Namun, Stone tetap bertekad untuk melanjutkan pencarian. Hey, looks like this. Out here. You're not going in. Stay here. No. Saat Bartlett hendak kembali ke kendaraannya, Jake muncul dan mencegatnya, yang hampir mengakibatkan kematian untuk polisi itu. Bartlett memohon agar Jake membebaskannya, bersikeras bahwa ia tidak terlibat dalam korupsi yang dilakukan Ben. Jake setuju untuk membiarkan Bartlett pergi dengan syarat ia memberitahu Sheriff Kim tentang lokasi Jake di perkebunan kurma Ben. Bartlett kemudian kembali ke kantor polisi dan diam-diam memberitahu Sheriff Kim tentang keberadaan Jake. Hingga pada malam itu, Stone muncul dari ladang kurma dan tidak dapat menemukan Jake. Nichols Ranch. No, I know. We'll have to resume the search in the morning. Sementara itu, Greenberg mengunjungi Ben, mendesaknya untuk merahasiakan kejadian tersebut untuk mencegah publisitas negatif. Greenberg khawatir jika media mengetahui situasi tersebut, investor nantinya akan menarik dana mereka. Sementara itu, Jake, yang terluka parah, mencari perlindungan di sebuah gubuk di dalam ladang kurma. Ia berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya dan merawat luka-lukanya. Pada saat itu, kenangan tentang saat-saat Jake bersama putrinya kembali membanjiri pikirannya. Rupanya Melissa sering merasa dikecewakan oleh Jake karena ia selalu disibukkan dengan pekerjaan, sehingga ia merasa diabaikan. Mengingat kembali kenangan-kenangan ini membuat Jake sangat sedih dan bersalah terhadap putrinya itu, yang mana tampak malam itu, Jake mendapati dirinya meneteskan air mata sendirian di tempat persembunyiannya. Mom's not better. Keesokan paginya, Murphy tiba di kediaman Ben melalui helikopter untuk membahas situasi Jake dengan Ben. Murphy memohon kepada Ben untuk mengungkapkan keberadaan Melissa kepada Jake, karena ia tahu bahwa Jake akan terus mencari kebenaran hingga ia menemukan putrinya. Sementara itu, Jake yang masih dalam pemulihan dari luka tembaknya, mengenang saat ia menitipkan Melissa kepada sahabatnya bernama Bill. Jake meminta bantuan Bill untuk merawat putrinya yang tengah berjuang melawan kecanduan narkoboy. Meyakini bahwa pengalaman Bill sendiri dengan kecanduan narkoba di masa lalu dapat bermanfaat, Jake menitipkan putrinya kepadanya tanpa penjelasan sebelum segera pergi, sebuah keputusan yang kemudian menghantuinya dengan penyesalan yang mendalam. Listen. Please. His life, you could ask him. Listen to what he's telling you. Keesokan harinya, Stone dan polisi korupnya tiba-tiba berhasil menyergap Jake. Karena kewalahan dan menjadi sasaran hinaan dari Stone, Jake pun mampu bertahan menghadapi serangan mereka. Namun ia dengan cekatan berhasil membalikan keadaan, melumpuhkan masing-masing petugas korup secara individual hingga ia berhasil menangkap Stone. Sengaja menyelamatkan nyawa Stone, Jake bermaksud menginterogasinya untuk mendapatkan informasi. Hingga tak lama kemudian, Sheriff Kim tiba, didorong oleh panggilan bantuan Jake. Menyadari integritas Sheriff Kim, Jake meminta bantuannya untuk mengungkap keberadaan putrinya. Setelah mengetahui bahwa Ben telah menyembunyikan putrinya, Jake memohon kepada Sheriff Kim untuk menyelidiki secara menyeluruh keterlibatan Ben. Ketika Jake kembali ke lokasi tempat Stone ditahan, Jake mengonfrontasinya tentang keberadaan putrinya. Stone mengklaim Ben lah yang telah menghabisi Melissa setelah dia overdosis. Jake menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa Stone telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya, yang kemudian tentu saja langsung mengeksekusinya. Jake berteriak keras, merasa tidak enak dan menyesal atas apa yang telah terjadi pada putrinya. He's a nut eater. Melissa, you... Let me go. Sementara itu, Murphy mengunjungi kantor polisi untuk menemui Kim. Murphy berencana untuk bekerja sama dengan Kim untuk memecahkan kasus tersebut. Sementara itu, Jake menemukan putrinya telah menghilang dalam adegan kilas balik. Dia datang menemui Bill karena dia tidak dapat menghubungi putrinya selama beberapa hari dan merasa cemas. Sayangnya saat mengunjungi rumah Bill,
Jake menerima berita yang menyedihkan bahwa Melissa telah pergi dengan seorang pria muda bernama Bobby dari Salton Sea Bar. Bill mengungkapkan hal yang mengecewakan karena Jake tidak berada di sana untuk putrinya saat ia sangat ketakutan. Dan keesokan harinya, Jake menghubungi Kim yang berada di kantor polisi. Murphy, yang kebetulan berada di sana, mendesak Jake untuk menyerahkan diri. Namun, Jake tidak dapat melakukannya karena ia belum menemukan keberadaan Melissa. Meskipun mengetahui bahwa putrinya kemungkinan besar telah meninggal, Jake tetap bertekad untuk menemukan jasadnya. Ia kemudian meminta bantuan Murphy untuk menangkap Ben dan seluruh operasinya untuk mengungkap kebenaran. This is Deputy Kim. Let's not ask Sheriff Kim. I'm coming back for all of them. Pagi berikutnya, Jake memulai rencana untuk mengungkap rencana Ben yang diatur di pusat kota. Saat Jake berada di pusat kota, polisi mulai mengepungnya dan melepaskan tembakan. Berbekal senapan mesin, Jake membantu dan berhasil melumpuhkan sebagian besar petugas di sekitarnya. Menyaksikan situasi yang semakin memanas, Sheriff Kim, Bartlett, dan Murphy tidak punya pilihan selain campur tangan dan membantu Jake menyelamatkannya dari pertikaian. Hingga tak lama kemudian, tiganya menemukan Jake dan setuju untuk membawanya ke rumah Ben. Sementara itu, Ben dan Maggie terlibat dalam diskusi di luar kediaman mereka sebelum Maggie kembali ke dalam rumah diikuti oleh Ben. Namun, saat memasuki rumah, Ben menemukan bahwa Jake rupanya telah menyandera Maggie. Jake memaksa Ben untuk mengungkapkan kebenaran tentang nasib putrinya. Ben mengaku bahwa ia dengan kejam menenggelamkan Melissa di danau terdekat setelah ia overdosis obat-obatan, meskipun ia masih hidup dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. I want to hear. Do you know about this shit all the time? I don't know what's going on. It's how it happened. Jake diam-diam merekam pengakuan Ben dengan bantuan Sheriff Kim dengan maksud untuk menggunakannya sebagai bukti di pengadilan untuk mengamankan pemenjaraan Ben. Kim dan Murphy kemudian meminta bantuan dari petugas polisi tambahan untuk menangkap Ben di kediamannya. Karena keliru mengira bahwa sirene polisi yang mendekat menandakan kedatangan petugas korup yang bekerja padanya, rasa takut Ben bertambah. Saat meninggalkan rumah, petugas polisi lainnya pun segera menangkapnya. Pada saat itu, Jake hampir menghabisi Ben di depan polisi. Tetapi Murphy dan Sheriff Kim turun tangan untuk mencegahnya. Murphy dengan serius mengatakan bahwa kematian Ben tidak akan menghidupkan kembali Melissa. Menyadari kenyataan ini, Jake menyerahkan senjatanya dan menyerahkan semua kasus kepada polisi. Polisi kemudian menangkap Ben dan Maggie dan mengawal mereka ke mobil polisi. Sementara itu, Jake meninggalkan tempat kejadian perkara, merasa sangat menyesal atas kematian putrinya. Nothing gets us. Look, if you find her, just hug her. You hear me? And make sure they get. Diperlihatkan. Pada klimaks cerita, tampak Murphy tiba-tiba muncul menghentikan mobil polisi yang membawa Ben dan Maggie di tengah jalan. Dalam aksi balas dendam yang kejam, nampak Murphy dengan kejam mengeksekusi mati Ben dan juga Maggie sebagai pembalasan atas kematian Melissa dan ketidakadilan yang dialaminya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan